kawasan hutan dengan tujuan khusus Sawala Mandapa, disingkat dengan KHDTK. Sawala Mandapa merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penyelenggaraan diklat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan blok Sawala terletak di Kecamatan Kadipaten, sedangkan blok Mandapa terletak di Kecamatan Kasokandel. Luas KHDTK Sawala Mandapa adalah 146,58 hektar dengan luas masing-masing blok, yaitu untuk blok Sawala seluas 128,63 hektar, sedangkan untuk blok Mandapa seluas 17,95 hektar. Untuk mendukung program Bapak Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan hutan kota dengan memindahkan pohon-pohon asam Jawa dari berbagai daerah, sejumlah 20 batang pohon asam Jawa yang berasal dari tegakan asam Jawa di blok Sawala, petak 7 dan 8 akan dilakukan atau dipindahkan ke areal Gelora Bung Karno. Proses pemindahan pohon asam Jawa dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemindahan, serta tahap penanaman kembali. Dalam tahap persiapan ini, pertama bahan-bahan yang diperlukan disiapkan adalah bambu. Untuk satu pohon dibutuhkan 6 batang bambu, masing-masing berukuran tidak kurang dari 6 meter. Membuat tiang penyangga atau pajang dari bambu yang sudah disiapkan tadi. Melakukan penggalian di sekitar pangkal pohon dengan radius kurang lebih 1 meter dan kedalaman 80 sampai 100 cm. Keempat, melakukan pemangkasan dahan sehingga tajuk mudah untuk dimuat ke dalam trailer pengangkut. Kelima, menyempurnakan ikatan setiap tiang penyangga. Jika ada bagian yang perlu penambahan pengikatan tergantung dari bentuk tajuknya.
Ada rumah. Keenam merupakan tahap akhir dari proses persiapan, yaitu aplikasi gas perangsang pertumbuhan akar pohon, baik pohon yang sedang diberikan perawatan dibiarkan selama kurang lebih 1 bulan. Aplikasi zat perangsang pertumbuhan akar pohon berperan dalam proses penyembuhan luka akibat torehan alat pemotong akar, sehingga mempercepat proses penyembuhan luka dan merangsang percepatan pertumbuhan akar baru. Ini terakhir baru atas. Kali-kali masih begitu. Kalau udah dipotong, saya potong. Selanjutnya tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pemindahan. Proses pengangkutan pohon menggunakan kombinasi teknik alat berat beko dengan tenaga manusia. Pertama, memasang tali pada batang pohon bagian tengah, lalu beko mengeruk tanah di sekeliling pangkal pohon hingga akar utama tampak sekaligus pelepasan bambu tiang penyangga. Kedua, memasangkan ujung tali yang sudah terpasang di batang pohon tadi pada siku pengeruk beko. Ketiga, lengan beko menarik batang pohon hingga roboh perlahan ke arah yang paling aman. Keempat, pemangkasan dahan agar cukup untuk dimuat ke dalam trailer dan penyemprotan dengan zat penguat daun. Kelima, pembungkusan bagian akar dengan menggunakan paranet. Paranet berfungsi untuk menahan akar agar mengurangi risiko patah, sehingga pohon asam tersebut dapat dimuat ke dalam trailer dengan bentuk yang kompak atau tidak goyang. Keenam, beko menarik pohon yang telah roboh pada bagian pangkal batangnya, dibantu dengan tenaga manual di bagian tajuknya dengan menggunakan bambu penyangga agar meminimalkan kerusakan tajuk saat proses penjaratan. Ketujuh, proses
Selanjutnya, trailer berangkat menuju lokasi penanaman, yaitu di areal Gelora Bung Karno. Berikutnya, tahapan penanaman kembali. Sebelumnya di lokasi penanaman sudah dibuatkan lubang tanam yang memadai untuk menampung pohon asam Jawa kurang lebih 3 kali 3 meter dengan kedalaman 4 meter. Proses penanaman menggunakan alat berat kren. Proses penanaman menggunakan alat berat kren. Pertama, bagian tengah batang pohon diikatkan dengan menggunakan tali yang disambungkan dengan sling pada kren. Kren menegakkan pohon lalu mengarahkannya pada lubang tanam. Setelah itu pohon ditempatkan pada lubang tanam. Kedua, kren menegakkan pohon lalu mengarahkannya pada lubang tanam. Setelah itu pohon ditempatkan pada lubang tanam. Ketiga, melakukan penimbunan lubang tanam dengan beko atau dengan tenaga manusia.
Kadipaten tetap pada posisi sebelumnya, yaitu menahan pohon tetap tegak pada lubang tanam, lalu memasang kembali bambu tiang penyangga pada batang pohon dengan minimal 10 batang bambu tiap pohon. Kelima, tali ikatan kren pada batang pohon dilepas. Keenam, posisi pohon dengan tiang penyangga dibiarkan hingga kurang lebih 6-12 bulan. Ketujuh, pihak pengelola wajib melakukan penyiraman 2 kali sehari pada hari-hari cerah atau 1 kali dalam 2 atau 3 hari pada hari-hari berhujan. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana proses pemindahan pohon asam Jawa sebanyak 20 batang yang berasal dari KHDTK Sawala Mandapa untuk ditanam di areal Gelora Bung Karno. Mari kita doakan semoga seluruh pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik di areal Gelora Bung Karno sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu untuk membuat Gang Tamarin dapat terwujud. Dengan semakin banyaknya hutan kota yang dikembangkan, maka diharapkan kualitas hidup masyarakat kota semakin meningkat. Kami segenap keluarga besar Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten serta SMK Kehutanan Negeri Kadipaten mengucapkan terima kasih